Nah, jadi gini, kalau bicara mengenai potensi Pontianak ini banyak sebenarnya. Kalau kita bicara, karena misalnya anak-anak muda seperti Rido ini dan teman-teman ya, soalnya teman-temannya sih yang lebih berpotensi. Itu misalnya punya semangat yang luar biasa gitu, ya kan? Betul. Bagaimana terus berkreativitas, ya kan, mengembangkan potensi diri misalnya. Misalnya teater, ya nggak? Betul. Atau ada yang misalnya suka main game online. Iya kan, mencoba berlatih e-sport ya, biar bagaimana mengejar cita-cita gitu, atau ingin jadi YouTuber, buat podcast kan gitu, atau bahkan artis TikTok. Hari gini gitu loh, ya kan, ini kan suatu fenomena. Nah, bagaimanapun kita bisa melihat ini anak-anak mudanya semangat betul nih. Tapi kan ini bagaimana kita juga bisa memberikan ruang nih. Misalnya tadi kan temannya bilang, "Bang, taman budaya bang," katanya, "Colong bang." Ya ini. Bagaimana kemudian penggunaan taman budaya, mungkin apakah akses terbatas hari ini? Ya kan? Ataukah misalnya kegiatan-kegiatan yang berkait dengan pengembangan budaya itu masih sangat kurang misalnya, ya kan? Tapi yang satu hal yang menarik begini nih, waktu kalau abang, karena alhamdulillah ya dapat kesempatan mengunjungi kota-kota lain misalnya, atau daerah-daerah di Indonesia ini, dan juga bahkan yang menarik pada saat ke luar negeri, betapa dibandingkan tempat-tempat lain ini yang hampir tidak punya kekayaan budaya seperti Pontianak dan juga Kalimantan Barat, tapi mereka bisa mengemasnya luar biasa gitu loh. Seakan-akan itu sebagai suatu kebudayaan yang atau heritage yang luar biasa gitu. Nah ini Pontianak nih yang di sini nih yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita lebih bisa mencintai Pontianak, gitu, ya kan? Bahwa ini memang ini dia kan kadang-kadang karena terlalu sering kita sehari-hari hidup di Pontianak, sehingga seringkali tidak bisa melihat ini potensinya apa nih gitu loh. Padahal kalau kita kemas ini bahwa dalam tahunan misalnya katakan ada kegiatan-kegiatan ya, kita ekspos melihat kegiatan besar, ya mungkin dunia internasional akan semakin tertarik gitu. Hari ini orang ke Pontianak kenapa? Cap gome ya. Iya kan? Ada cap gome. Lalu misalnya kita bicara mengenai apa itu? Mengenai garis khatulistiwa kan? Setahun 2 kali. Iya kan? Bahkan kita punya yang namanya meriam karbit yang dulu punya potensi budaya yang luar biasa, sekarang kita jarang lagi dengar gitu. Iya kan? Nah, ya memang bagus nih wali kota hari ini membangun waterfront. Potensi bagaimana Kalbar punya sungai, lalu bagaimana di pinggiran sungai itu ada dibangun tempat yang bersih dan rapi untuk santai segala apa, sehingga banyak nih kita berkumpul di ruang publik yang bersih dan nyaman ini, membuat warga lebih bahagia lah gitu. Ya enggak kan? Lalu bagaimana kemudian kalau ada warga asing dari luar misalnya datang, itu kemudian melihat nyoba nih naik sampannya kan begitu. Di seberang ada keraton gitu. Tapi lebih banyak yang bisa kita eksplor sebenarnya kekayaan warung kopi misalnya. Ya kan? Apa sih kopi-kopi khas Kalbar? Sekarang di mana nih kita bisa menemukan katalog atau informasi mengenai bahwa Kalbar ini di Pontianak ini ada loh, ini spot-spot wisata yang bisa kita kunjungi. Ada nggak upaya terintegrasi terkait dengan itu, membangun ekosistem sekelilingnya? Nah, ini kan contoh ya, contoh. Sekarang pertanyaan besar, kalau misalnya dari Pontianak, ya kan, kemana nih, ke Jakarta, ke Kucing atau kemana? Oleh-oleh apa ya? Oleh-olehnya makanan kan? Dari Pontianak, ya kan? Hanya makanan kan? Iya. Pernah nggak nemu ada kaos? Dulu pernah Selembeja, tapi udah nggak ada lagi, gantian Gunji. Padahal kan justru itu yang lebih dikenal gitu loh. Makanan emang khas, bagus, ada bingke. Ada bubur pedas, sebenarnya bubur pedas yang paling original di sini. Ya kan? Tetapi dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jogja, dibawa ke Makassar, makan habis. Tapi coba kita bayangkan, kaos dipakai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Oh, Pontianak Ekuator misalnya atau apa? Karena merchandise-nya atau merch ini ya ke depan memang harus lebih dikembangkan lagi gitu. Tapi bagaimana kemudian membentuk semua titik-titik atau spot-spot yang menarik di Pontianak ini dan juga Kalbar tentunya ya sebagai suatu kesatuan, sebagai satu ekosistem. Jadi semacam ada city tour. Kalau ke Pontianak kemana nih? Ke sini gitu. Ya kan? Jangan kemudian malah ke hotel yang spooky gitu loh. Ya kan? Jangan gitu loh. Ya, tapi ada nih yang hidup nih gitu loh. Ya, banyak loh, ya kan? Ya, wali kota hari ini dan sebelumnya setelah memulai waterfront itu salah satu. Ada kapal, misalnya ada hotel yang menyewakan kapal yang bagus untuk keliling Sungai Kapuas. Itu luar biasa. Tetapi bagaimana kita lebih mengoptimalkan hal-hal lain dan kemudian dibuat sebagai suatu integrasi. Ya kan? Kita ingin juga dong, ya nggak? Ada Banyuwangi karnival, ya kan? Atau Jember karnival. Kalbar? Ya nggak? Ada Melayu, ada Dayak, ada Tionghoa. Iya kan?
ada Madura. Ya. Iya kan? Ya. Misalnya Bugis dan berbagai suku lainnya gitu loh. Iya, iya. Ya ini kan kita bisa buat juga nih di Kalbar ini. Kekhasannya beda loh. Gitu. Oke, keren sekali ya bayangan yang ada di kepala Bang Herzaki ini tentang potensi di Pontianak ini harus maju ya nanti. Iya, dan perlu disupport atau didukung dari Tuh. pusat. Tuh, Ya, betul. gitu. Jadi saya bukan maju mau jadi wali kota atau gubernur. Ya. Oke, terima kasih Bang Herzaki. Ya, makasih.